Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat berangkaikan salam tidak henti-hentinya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Endang Wahyuningsi, SPD MPD, selaku pembimbing dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Kriswi Briani Adha menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan Moral. Pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa pendidikan, mustahil kita akan seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi, sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita mustahil akan ada bila semua itu tidak didasari atau didukungi oleh pendidikan. Untuk itu, berbagai upaya telah kita lakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Tanpa moral, bangsa ini tentu akan mengalami kesulitan, bahkan keterbelakangan. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan pendidikan sekolah tinggi saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang tentunya akan membentuk generasi penerus bangsa yang saat ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab yang tinggi. Pendidikan moral merupakan salah satu modal kita untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi menjadi dasar, menjadi pondasi kita untuk keutuhan bangsa ini. Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral segelintir warganya. Belakangan ini, kita sering melihat perilaku buruk yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, baik itu kelas menengah atas, bahkan para pejabat. Tindakan buruk yang mereka lakukan seperti penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika ataupun narkoba, bahkan korupsi yang telah mereka lakukan. Semua perilaku buruk itu telah menyebabkan banyak kerusakan pada negara ini, baik secara moral maupun secara material. Bisa jadi rusaknya moral juga disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol dirinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Fakta yang menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral, terutama dari keluarga dan pihak sekolah. Hal ini tercermin dari berita yang mengungkap bahwa warung internet di kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, termasuk anak sekolah dasar dan menengah pertama. Tetapi, mereka tidak menggunakannya untuk mencari hal yang positif, mencari informasi yang terbaik untuk dirinya, yang bermanfaat untuk dirinya. Namun, mereka menggunakan hal tersebut untuk mencari hal yang negatif, seperti pornografi. Semua ini sangat berpengaruh terhadap erosi moral. Jika anak-anak tidak diberikan pendidikan moral dengan baik, tentu mereka akan kesulitan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang seharusnya mereka contoh dan mana seharusnya yang mereka tinggalkan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membantu pembentukan karakter remaja secara optimal. Pendidikan ini merupakan suatu konsep dasar yang diterapkan ke dalam pemikiran untuk menjadikan seseorang memiliki akhlak jasmani, rohani, dan budi pekerti sesuai nilai dan norma. Seharusnya, pendidikan karakter ini diberikan sejak dini agar dapat membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai dan norma. Melalui pendidikan karakter inilah kita bisa mencegah anak-anak, khususnya remaja yang bertindak di luar batas. Oleh karena itu, peran sekolah, peran keluarga merupakan faktor penting. Keluarga memiliki andil besar untuk mengarahkan anak-anaknya memilih informasi yang baik dan yang buruk.
Orang tua harus lebih memperhatikan perkembangan anak-anaknya agar tidak terjerumus pada perbuatan atau perilaku yang menyimpang. Sementara itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan setelah keluarga tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih penting, pendidikan moral dan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Agar generasi penerus bangsa menjadi generasi yang berkepribadian luhur dan memiliki idealisme tinggi. Jika orang tua telah mendidik anaknya dan guru telah membimbingnya di sekolah, akan tiada lagi remaja yang kehilangan karakternya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menyelamatkan generasi penerus bangsa yang telah berada di ambang kehancuran ini. Jangan sampai kita dipenuhi oleh pemuda-pemudi yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat dengan membantu mereka menemukan jati diri mereka dengan cara memberikan pendidikan karakter kepada mereka, baik di keluarga, masyarakat, maupun di lembaga pendidikan, agar selamat dari kehancuran. Dengan cara ini, anak-anak generasi zaman sekarang akan menjadi generasi yang cerdas dan memiliki moral yang baik. Sehingga perilaku buruk yang sering terjadi belakangan ini tidak dilakukan oleh generasi mendatang. Sapi disembelih berumuran darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.